Selamat malam semuanya. Boleh tahu siapa yang datang pertama kali ini? Atau mungkin udah ada yang kedua atau ketiga kali? Boleh. Kasih tanda di chat box. Silakan. Ya, yang baru pertama hadir mungkin bisa ketik 1 ya. Yang sudah 2 kali 2, yang sudah 3 kali ketik 3. Silakan Bapak Ibu untuk merespon. Wow, Alvin udah 3 kali datang. Wow, Leonita udah 2 kali. Oh, ada juga yang 3 kali. Wow, Meli juga 3 kali. Oke, that's good. Bu Meli 3 kali. Bu Francisca, oke. Great, oke. So, kita kali ini bahas yang bagian apa, Tony? Kita masuk ke bab 78, Pak. Bab 78. Oke, apa ini bab 78? Tar. Bukunya di mana nih? Bab 7, bab 8. Wait, saya cek. Bab 7 mengapa anak membangkang ya. Terus bab 8 di balik perilaku seorang anak. Oke, ya. Oke, so, jadi kita akan membahas ini ya. Di bab 7 dan bab 8 dari buku Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia. Ya, kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Gitu ya. Oke, dari buku ini yang akan kita bahas, sumbernya buku yang saya tulis tahun berapa ya? 2010 ya kalau nggak salah. Saya aja lupa nulisnya kapan nih. Sepertinya iya. Cetakan pertama di 2010. Oke. Nggak kerasa, udah 12 tahun Bapak Ibu. Ya. Jadi buku itu adalah buku Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia ini saya tulis sebagai pengalaman melakukan konseling dan kemudian terapi ya untuk anak, untuk orang tua yang saya sudah lakukan sejak tahun 2000-an, terus berlanjut ya, kemudian di 2010 semua pengalaman itu saya tuliskan di buku, tujuannya adalah supaya orang tua itu punya pegangan gitu ya, punya punya sebuah ibaratnya itu kitab suci gitu. Oke, karena buku parenting itu begitu banyak gitu. Jadi saya berusaha menuliskan mana sih yang penting yang kalau misalkan orang tua itu punya waktu sedikit, minimal itu apa sih yang perlu diketahui, mana sih yang perlu dipelajari, dipahami, kayak gitu ya, gitu. Jadi itu tujuannya, gitu. Karena dari pengalaman melakukan konseling, terapi itu, saya sangat menyayangkan ada hal-hal yang harusnya nggak perlu terjadi, tapi karena kurangnya pengetahuan atau pengetahuan yang simpang siur, yang pengetahuan yang simpang siur itu maksudnya yang didapat dari tetangga, dari teman, ya, didapat dari internet, gitu kan ya. Kan pengetahuannya simpang siur ya, nggak apa, nggak sistematis, nggak terstruktur, gitu kan ya. Dan mungkin juga itu adalah potongan-potongan doang dari satu pengalaman, gitu ya, di mana itu adalah potongan, tapi yang baca nganggapnya itu keseluruhan. Nah, kan repot ya, gitu ya. Yang sebenarnya itu adalah potongan, tapi diterimanya sebagai satu kesatuan yang utuh, gitu ya. Jadi akhirnya menimbulkan banyak bias gitu di situ ya. Nah, itu eh, saya tuliskan gitu ya, hal-hal mendasar itu dalam satu buku, yaitu buku Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia ini, gitu ya. Jadi isinya itu benar-benar real case dari kasus-kasus yang saya tangani, sehingga kalau Bapak Ibu baca itu udah pasti akan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena contohnya ya contoh nyata gitu dari kasus-kasus yang saya tangani selama tahun 2000 sampai 2010 itu ya. Nah, jadi dari situ Bapak Ibu akan tahu hal-hal yang mendasar yang perlu dipahami dan dipraktekkan gitu ya agar terhindar dari masalah-masalah yang ada gitu. Jadi itu tujuan dari menuliskan buku itu. Nah, di bab 7 sama bab
8, benar ya? Tadi bab 7, bab 8 ya, Tony. Kita membahas tentang mengapa sih anak itu membangkang gitu ya. Kita mungkin akan mendapati bahwa pada satu waktu, pada satu hari, ini anak kenapa ya kok susah banget ya dikasih tahu gitu kan. Kenapa kok dia mulai membangkang ya kayak gitu ya. Selain usia gitu ya, selain pertambahan usia gitu ya, ada faktor-faktor yang lain yang membuat anak itu jadinya membangkang gitu ya. Nah, bab 7 sama bab 8 ini sebenarnya saling terkait gitu ya. Di bab 8-nya saya membahas apa yang ada di balik perilaku seorang anak. Sebenarnya ilmunya ini juga untuk ilmu orang dewasa juga sih ya, gitu. Ada apa sih di balik perilaku seseorang gitu ya. Nah, Bapak Ibu perlu paham bahwa di balik perilaku seseorang biasanya itu ada sebuah pendorong yang akan membuat seseorang itu melakukan atau mengatakan sesuatu. Jadi, apa yang muncul di permukaan, yaitu perilaku atau perkataan, itu pasti ada penyebabnya, gitu ya. Yang muncul di permukaan berupa perkataan atau perilaku, itu hanyalah sebuah eh, puncak dari sebuah gunung es, gitu ya. Di bawahnya itu tersimpan sesuatu, gitu ya. Nah, kalau Anda hanya menanggapi yang di puncak di gunung esnya saja, gitu ya, maka kita sebagai orang tua itu akan gagal memahami apa akar masalah yang sebenarnya, gitu. Contoh misalkan, ya, seorang anak komplain ya tentang saudaranya, gitu ya, misalkan ya, yang mengganggu dia mungkin ya, yang nggak mau ngalah mungkin, gitu ya, dia marah, dia nangis mungkin, gitu kan ya. Terus kita hanya menghandle masalah itu gitu loh. Nggak bisa, kamu itu harus ngalah, atau kamu itu harus berbagi, atau kamu itu harus begini, kamu itu harus begitu, gitu kan ya. Maka itu nggak akan pernah selesai permasalahannya, gitu. Karena sebenarnya kenapa dia seperti itu, kenapa tanda kutip dia mengganggu, mengusili, mengisengi, gitu ya. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Sebenarnya itu hanyalah sebuah ungkapan dari apa yang ada di bawah sadarnya, gitu. Loh, emangnya apa gitu yang mungkin ada di bawah sadarnya? Bisa jadi yang ada di bawah sadarnya itu adalah sebuah kerinduan gitu ya untuk mendapatkan perhatian tertentu. Bisa jadi tuh gitu. Sehingga kalau bagian ini Anda nggak bereskan, ya dia akan terus berulah gitu ya. Dia akan terus mencari perhatian gitu. Karena anak-anak, anak-anak itu usia berapapun ya, oke, dari usia 0 sampai usia 99 tahun ya, gitu. Jadi anak-anak yang dari usia 0 sampai 99 tahun ya, kalau mereka itu nggak bisa ngomong, maka mereka akan bertindak, gitu ya. Tindakan itulah caranya mereka untuk mengkomunikasikan sesuatu, gitu. Jadi rumus ini tuh bukan hanya untuk anak-anak doang, gitu, tapi orang dewasa pun juga kayak begitu, gitu loh. Jadi ketika Anda di kantor misalkan ya, Anda menghadapi anak buah yang eh, susah diatur gitu ya, dikasih reward nggak mempan, kasih hukuman nggak mempan gitu kan. Nah, artinya ada sesuatu di balik perilakunya dia yang perlu dihandle gitu. Kalau Anda hanya menghandle perilakunya, biasanya nggak mempan gitu ya. Artinya problem akan berulang gitu. Sama anak-anak juga kayak begitu ya. Nah, apa sih yang mungkin gitu loh yang akan ada di balik itu semua gitu ya. Nanti Bapak Ibu lengkapnya bisa baca di buku ya. Saya akan menyebutkan hal-hal yang penting yang mendasar saja gitu ya, karena waktunya kita nggak banyak gitu di sini ya. Jadi salah satu yang biasanya kalau orang awam ngomong itu, oh dia cari perhatian ya. Orang awam kan ngomongnya begitu ya, gitu kan? Cari perhatian, cari perhatian. Iya, betul, dia cari perhatian. Tapi sebenarnya apa pemicunya gitu? Apa pemicu yang membuat dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia itu mau cari perhatian? Nah, itu yang kalau orang awam biasanya nggak akan paham gitu kan ya. Kita taunya, oh cari perhatian gitu kan ya. Udah kasih perhatian aja gitu.
nggak gitu juga gitu ya, nggak menyelesaikan masalah juga gitu ya. Buktinya tuh dikasih perhatian ya besoknya problem akan berulang lagi gitu kan ya. So jadi nggak seperti yang dikatakan oleh orang awam ya. Dulu sebelum saya memahami ini semua gitu ya, saya juga mikir apa ya yang dimaksud cari perhatian gitu kan ya. Ketika dikasih perhatian loh kok tetap aja masalahnya berulang gitu ya, hanya membaik sebentar, setelah itu terus balik lagi kayak gitu kan. Ini kenapa ya gitu. Sampai ketika saya mulai belajar tentang hipnosis, hipnoterapi, kemudian melakukan terapi pada banyak orang dewasa gitu ya. Di situ saya baru paham, baru kaget gitu ya. Ternyata anak-anak sama orang dewasa itu nggak ada bedanya gitu. Ya bedanya cuma orang dewasa itu badannya gede gitu aja sih, usianya lebih lama gitu aja. Tapi sebenarnya jiwa yang ada di dalamnya sama gitu. Jadi eh, orang dewasa memiliki kesamaan gitu dengan anak-anak gitu ya dalam hal ketidakmampuan untuk mengontrol perilaku gitu ya. Jadi orang dewasa yang kesadaran dirinya nggak berkembang dengan bagus gitu, ya dia akan melakukan sesuatu yang sifatnya kekanak-kanakan gitu ya. Yang kalau marah ngambek lah, yang kalau nanti apalagi nggak bisa diskusi terus apa mogok lah gitu kan ya. Jadi banyak banget orang dewasa yang punya perilaku kanak-kanak gitu sebenarnya ya. Bahkan mungkin anak-anak aja lebih bagus gitu ya. Anak-anak sebentar aja selesai gitu ya. Setelah itu dia bisa normal lagi, bisa main lagi gitu. Orang dewasa masih dipendem gitu. Diinget-inget terus gitu ya sampai berhari-hari, sampai mungkin ada berminggu-minggu, bahkan ada berbulan-bulan bahkan gitu ya. Jadi kalau kita mau mikir sebenarnya yang anak-anak siapa, yang orang dewasa siapa ya gitu ya. Kayak gitu sih. Tuh, jadi apa yang ada di balik itu semua gitu ya, yang membuat orang itu jadi berpikir, bertindak seperti yang di permukaan. Nah, itu yang perlu dicari tahu gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Salah satunya adalah kebutuhan untuk merasa aman gitu. Salah satunya ya, kebutuhan untuk merasa aman. Aman ini bukan dalam arti fisikal ya, bukan dalam arti oh aku aman dari gangguan, gangguan ini, gangguan itu gitu kan ya. Bukan ya. Tapi aman ini dalam artian bebas mengkomunikasikan apa yang dirasakan gitu ya. Aman ini dalam artian juga dia mendapatkan pengayoman ketika dia itu misalkan lagi dalam sebuah masalah gitu ya. Aman ini dalam artian dia kalau mau mengungkapkan sesuatu, kalau mau mengatakan sesuatu itu dihargai ya, direspek ya seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah salah satu yang mendorong eh, orang dewasa maupun anak-anak untuk melakukan perilaku-perilaku yang tanda kutip cari perhatian tadi kayak gitu. Nah, uniknya nih gitu ya. Kalau pada orang dewasa ditelusuri akar masalahnya dia itu merasa nggak aman itu apa gitu ya. Ternyata kalau ditelusuri itu ujung-ujungnya nanti itu ada di bawah usia 7 tahun. Jadi pertama kali itu masalah terbentuk, pertama kalinya itu ditelusuri itu pasti akan ada di bawah usia 7 tahun. Jadi artinya apa? Artinya sebelum seseorang berusia 7 tahun, apapun yang mereka terima pada saat itu dari orang tuanya, perlakuan, perkataan, ya, yang diterima dari lingkungan, dari orang tuanya pada saat sebelum usia 7 tahun, itulah yang akan menjadi blueprint dari perilaku seseorang. Apakah perilaku itu membangkang atau tidak, gitu ya? Apakah perilaku itu mudah diajak bekerjasama, gitu ya? Itu semua dibentuknya di sana gitu. Nah, terkait dengan rasa aman tadi yang saya sudah bahas satu ya gitu ya. Itu ada beberapa ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca detailnya nanti di buku itu gitu ya. Terkait dengan rasa aman ini tadi, apa sih yang bisa membuat rasa aman ini itu terganggu gitu ya. Nah, ada beberapa yang di situ saya tuliskan beberapa penyebab-penyebabnya gitu ya. Di antaranya itu adalah ketika seorang anak itu merasa khawatir apakah orang tuanya itu nanti akan balik apa enggak gitu. Orang tuanya pergi kerja, itu balik enggak ya gitu ya gitu.
orang tuanya nanti misalkan bertengkar gitu, entah mereka baikan lagi nggak ya? Nah, itu hal-hal sepele seperti itu yang ketika itu dialami oleh seorang anak, itu akan membuat dia tuh jadi merasa takut kehilangan. Oke? Akan membuat dia tuh merasa terancam. Akan membuat dia tuh merasa nggak berdaya. Ya, itu adalah hal-hal yang akan muncul gitu. Jadi gangguan perilakunya apa nih gitu? Kalau 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 kita mau lihat di permukaan gitu ya. Gangguan perilakunya adalah kalau pada anak-anak nih, kita akan ketemu anak-anak yang takut gitu untuk dilepas dari orang tuanya sendirian. Gitu. Anda mungkin pernah lihat anak TK yang atau anak SD masuk kelas 1 gitu ya, yang mau masuk kelas sendirian aja itu takut gitu, nangis-nangis. Nah, itu perasaan amannya terganggu gitu ya. Dia takut nanti bisa ketemu orang tuanya lagi nggak ya? Gitu. Nah, pada orang dewasa kasusnya sama rasa amannya. Cuman bedanya konteksnya bukan sekolah lagi gitu ya, bukan tempat kerja gitu. Tapi takut kehilangan persahabatan, takut kehilangan relasi dengan pasangannya. Sehingga walaupun dia diperlakukan dengan buruk oleh sahabatnya, oleh atasannya, oleh pasangannya, dia nggak berani berpisah. Gitu. Ya, ya kalau buruknya cuman sesuatu yang bisa diterima akal sih oke gitu kan ya. Tapi kalau sudah menerima kekerasan dan harusnya dia eh, apa harusnya dia itu melawan atau harusnya dia itu nggak nyaman tapi dia takut, nah itu udah nggak benar ya gitu. Jadi kekhawatiran untuk ditinggalkan itu besar banget gitu ya. Ini terjadi pada anak-anak maupun terjadi pada orang dewasa gitu. Sama, cuman peristiwanya aja gitu yang beda ya. Tapi muatan emosinya sama nggak? Sama muatan emosinya ya. Justru orang dewasa yang hari ini itu takut ditinggalkan ya, merasa nanti pasangannya gimana gitu ya, akhirnya dia akan jadi sangat cemburuan gitu ya, berlebihan gitu ya cemburuannya ya gitu. Kalau dalam kadar normal sih oke gitu ya, tapi ketika udah sangat berlebihan cemburuannya gitu ya, itu udah nggak normal ya. Dan itu berakar dari mana? Berakar dari masa kecil dia, jangan-jangan dia kecilnya juga takut ditinggalin juga gitu ya. Dan kalau dirunut lagi sampai ke bawah, ke usia 7 tahun ke bawah, itu udah dia alami gitu ya. Apa sih pemicunya seseorang itu sampai merasa takut ditinggalkan seperti itu, merasa nggak aman seperti itu? Ya bisa jadi dia pernah dititipkan sama sama neneknya, sama opanya, ya, opa omanya, orang tuanya sibuk kerja, atau seorang anak yang ditinggalkan sama pengasuh aja, orang tuanya sibuk kerja gitu ya, udah sibuk kerja tapi dia tidak memberikan tanda kutip perhatian yang sebenarnya gitu ke si anak gitu ya. Jadi orang tua hanya melakukan fungsi supervisi doang gitu ya. Supervisi itu maksudnya udah makan, udah mandi belum, bajunya udah diganti belum, minumnya udah cukup belum. Udah, setelah itu orang tua sibuk kerja lagi. Itu namanya cuma fungsi supervisi doang gitu. Jadi nggak ada sentuhan emosinya gitu di sana ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang akan memicu seorang anak itu jadi eh, mulai mengembangkan perasaan ketakutan untuk ditinggalkan gitu. Dan biasanya juga ada konsekuensinya lagi gitu ya. Ada teman-temannya lagi perasaan itu. Perasaan apa? Perasaan nggak gampang percaya sama seseorang. Ya, biasanya ikutannya itu gitu ya. Penyertanya biasanya itu ya, nggak gampang percaya gitu sama orang gitu. Ini terjadi pada orang dewasa gitu ya. Dia nggak gampang percaya sama orang. Oke. Nah, itu awal mulanya sama juga kayak gitu ya kejadiannya. Nah, kayak gitu. So, jadi kalau kita lihat gitu ya, ternyata di balik sebuah perilaku orang dewasa gitu ya, yang kelihatan di permukaan, ternyata di dalamnya seperti itu gitu loh. Perilaku nggak percaya sama sama orang itu apa sih biasanya gitu kan ya? Ya biasanya dia kalau ngasih tugas itu akan selalu dicek gitu ya. Jadi dia ngasih tugas, ini kamu kerjain ya tugasnya gitu. Ntar nggak lama dicek lagi gitu ya.
nggak lama dilihatin lagi gitu kan ya. Bayangin tuh, Anda yang dikasih tugas nyaman nggak gitu digituin gitu kan ya. Katakanlah Anda dikasih tugas, oke deadline-nya 2 hari ya gitu. Sebelum 2 hari Anda udah ditanya, gimana tugasnya gitu. Oh iya belum, loh kok belum sih? Loh kan 2 hari. Oh iya ya gitu. Kita nggak lama lagi ditanya lagi gitu kan ya. Gitu. Terus ketika itu diberikan tugasnya gitu, rasanya itu masih kayak gak puas gitu kan ya. Akhirnya muncul keluhan apa dari yang orang ini. Ya daripada gua kasih orang, mendingan tak kerjain sendiri. Toh ujung-ujungnya aku juga yang ngerjain. Nah itu tuh ya, perilaku itu sebenarnya itu tadi gitu awal mulanya gitu ya. Nah itu ya teman-teman sekalian. Jadi apa yang kita lihat di permukaan ya seperti kesulitan delegasi gitu ya, merasa dunia ini nggak aman ya, orang-orang itu bisa aja mencelakai dirinya gitu ya. Terus dia itu memandang orang lain lebih rendah, artinya ya dia hanya mau respect itu sama orang tertentu saja gitu ya. Selebihnya itu dia kayak, duh kamu siapa sih kayak gitu ya gitu. Itu sebenarnya karena perasaan itu gitu. Oke ya teman-teman ya. So itu yang saya bisa kasih opening, Bro Tony. Mungkin sekarang kita boleh open pertanyaan gitu ya. Jadi apa yang Anda lihat pada orang dewasa di permukaan itu sebenarnya mewakili sesuatu di bawah sadarnya yang sangat besar banget. Intinya seperti itu ya. Pada anak-anak juga begitu gitu ya. Jadi pesan saya kalau Anda yang masih punya anak kecil di bawah 7 tahun ya belajarlah gitu ya supaya Anda tidak perlu melakukan kesalahan yang tidak perlu gitu. Kalau yang anaknya udah di atas 7 tahun ya belajarlah untuk memperbaiki, paling tidak untuk tidak membuatnya lebih parah, paling tidak gitu ya. Oke, Bro Tony, silakan kita buka Pertanyaan. Oke, Pak, sudah ada pertanyaan. pertanyaan masuk di chat. Kenapa? Ya, sudah ada pertanyaan masuk Oh, dari Ibu bentar, saya cek. Saya di Alia. chat. Oke, saya mau tanya ada anak umur 4 tahunan sedang agak sakit lalu susah dikasih obat. Jadi di makanan dan air minumnya dicampur obat. Hasilnya anak ini nggak mau makan dan minum di rumah, tapi mau makan sedikit di sekolah, tapi minum juga nggak mau. Oke, ya. Dia udah mulai nggak percaya lagi ya. Waduh, ini makanan saya nanti, nah, gitu ya. Ini salah satu bentuk anak merasa dimanipulasi gitu ya. Salah satu bentuk anak merasa kok ini sih gitu kan ya. Oke, ya seharusnya ya tetap aja makan obat ya makan obat, dipaksa makan obat gitu ya, makan ya makan gitu. Karena kan nggak enak juga ya makanan dikasih obat. Ya. Nah sekarang gimana lagi nih gitu ya. Ya kalau udah kayak gini ya perlu membangun kepercayaan lagi gitu ya. Jadi ngomong sama si anak, nih kamu cek nih makanannya gitu ya, nggak ada apa-apanya nih gitu ya. Minta maaf bahwa salah. Oh ya tempo hari mama pernah kasih obat, ya udah maafin mama, enggak kali ini enggak lagi. Nih kamu lihat, kamu cek gitu ya. Jadi upayakan supaya dia bisa ngecek lagi supaya kepercayaannya pulih lagi kayak gitu. Oke ya, Bu Eliana ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditulis di chat ya. Gimana anak yang nggak bisa fokus. Nah, anak yang nggak bisa fokus itu banyak gitu ya penyebabnya ya. Kadang-kadang anak ini normal gitu ya. Saya pernah handle anak, bahkan ini anak SMP kelas 1 ya gitu. Orang tuanya mengeluh ini anak nggak bisa fokus gitu ya. Bahkan nggak bisa duduk diem, nggak tahan duduk diem 1 menit aja nggak tahan gitu ya. Jadi kayak katanya orang tuanya itu di pantatnya tuh kayaknya ada pakunya itu dia nggak bisa duduk gitu ya katanya kayak begitu ya. Nah disuruh baca juga sebentar aja udah langsung matanya udah kemana-mana gitu kan. Jadi dia nggak tahan banget gitu. Nah setelah itu saya nanya
kalau main game gimana? Oh, kalau main game bisa. Itu. Nah, saya nanya nih ke siapa nih ya? Ray ini siapa nih? Dia kalau ngelakuin hal yang dia suka, main game atau nonton apa yang dia suka gitu lah. Itu gimana tuh? Bisa fokus nggak? Ya, kalau melakukan hal yang dia suka, dia bisa fokus. Berarti sebenarnya, nah ini kan normal kan sebenarnya. Ya, nah tuh kan bisa fokus kan. Nah, artinya ini anak normal sebenarnya gitu ya. Jadi dia cuma nggak suka aja dengan hal itu, gitu kan. Nah, jangan-jangan juga anak ini memang adalah tipe anak yang dia itu baru bisa masukin informasi kalau dia gerak gitu. Jadi memang tipenya dia belajarnya itu sambil praktek, sambil gerak gitu. Ya, anak yang tadi saya ceritain yang SMP kelas 1 dan dia nggak bisa diem itu tadi, akhirnya waktu saya minta dia eh, belajar sambil main basket, itu cepat masuk gitu. Oke. Jadi misalkan nih dia mau ngafalin apa nih gitu ya. Saya minta dia baca dulu, kemudian sambil dia main basket, dia ngulang-ngulang tuh kata-kata itu gitu ya sambil dia ngomong gitu. Nggak nyampe lama udah hafal dia gitu. Sebelumnya disuruh duduk sama orang tuanya, duduk, baca, inget-inget gitu. Lupa terus gitu kan. Orang tuanya sampai, aduh kamu gimana sih gitu kan ya. Dicek IQ-nya normal gitu. Nggak ada masalah gitu kan. Tapi kenapa ya kok nggak bisa inget gitu kan. Nah, ternyata dia harus gerak gitu. Oke. Anda mungkin ketemu orang dewasa yang kalau telepon itu sambil jalan-jalan. Nah, itu tuh salah satu ciri-cirinya tuh. Ya, dia nggak bisa diem tuh. Oke. Anda mungkin ketemu orang dewasa yang kalau telepon itu sambil coret-coret, sambil mainin pensil, ya, bolpen diputer-puter, gitu kan ya. Oke. Bener-bener nggak bisa diem gitu. Oke. Nah, itu bukan bukan nggak bisa fokus gitu ya. Cuman kita aja yang nggak ngerti itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Yang terjadi sebenarnya adalah justru dengan dia bergerak, dia itu lebih gampang memasukkan informasi. Gitu. Paham ya? Kalau orang nggak bisa fokus itu, iya dia nggak bisa fokus di semua hal. Mau game lah, mau inilah, mau itulah, ya dia nggak akan bisa fokus. Gitu ya. Tapi kalau di hal yang dia suka, dia bisa fokus. Di hal yang lain dia enggak, nah itu berarti salah metode belajar aja. Salah metode untuk menjelaskan dia aja. Kayak gitu sih. Oke ya. Kemudian Bu Heliana lanjutannya tadi ya. Udah dikasih air mineral baru dan ambil air minum di dispenser tapi nggak mau minum. Ya, dirayu. Ini kan anak udah merasa terluka ya. Saya dibohongin gitu kan. Ya ini pelajaran besar ya Bu Heliana. Next time jangan bohongi dia gitu. Oke. Dia udah benar-benar kapok tuh gitu. Cari cari cara deh gitu ya untuk bisa merayu dia. Malam, Coach, apakah wajar anak pertama iseng banget sama anak bungsu rumah saya tiap hari rame? Oke. Apakah bentuk cari perhatian? Saya nggak bisa ngomong kalau cuma kayak gini doang. Ya, karena mungkin isengnya itu ya mungkin bagi kita itu iseng, tapi mungkin bagi dia ya bagi anak-anak itu sesuatu yang oke gitu sebenarnya ya. Dia mungkin mau cari keseruan aja gitu sama saudaranya. I don't know gitu ya. Maksudnya kalau cuma cerita begini sih saya nggak bisa tahu sih gitu ya. Masih wajar aja sih harusnya ya gitu. Anak saya sekarang umur 11 tahun, sejak kecil anak ini nilainya bagus, antara 75 sampai 90-an. Oke. Tapi kalau UTS UAS nggak mau belajar lagi supaya dapetin nilai yang lebih lagi. Dia mau buka guanya 1-2 menit aja. Takutnya kalau semakin dewasa, kalau nggak mau belajar begini, kalau masuk kelas 7, saya takut nilainya menurun. Lah, nilainya bagus nggak? Kalau nilainya bagus ya nggak apa-apa kan.
Kalau nilainya bagus sih nggak ada masalah ya. Oke, Bu Maria. Sebenarnya gini, eh, yang lebih perlu dikhawatirin ya, Bu Maria, itu bukan nanti dia masuk kelas 7 takut nilainya menurun itu. Bukan itu sebenarnya yang perlu dikhawatirin gitu ya. Tapi yang perlu dikhawatirkan itu adalah anak ini tahu nggak tanggung jawabnya dia. Ya, anak ini punya punya kemampuan untuk memandang dirinya dengan positif nggak? Itu yang jauh lebih penting gitu loh. Daripada cuma sekedar apa masalah nilai doang gitu yang diperhatiin. Gitu ya Bu Maria ya. Jadi kalau dia belajar terus nilainya bagus, tapi dia memandang dirinya sendiri nggak mampu, nanti dia akan trouble juga di masa dewasanya. Gitu loh. Oke. Ini real story ya, sahabat saya sendiri gitu ya. Dia nilainya bagus banget, sangat bagus nilainya ya, juara terus kayak gitu. Tetapi sebenarnya dia tidak melihat dirinya itu secara positif gitu. Jadi dia belajar itu ya karena nggak ada hal lain yang harus dilakukan gitu. Ya udah karena disuruh belajar, ya belajar ya. Tetapi dia itu tidak memandang dirinya secara secara citra dirinya itu nggak bagus gitu sebenarnya gitu ya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ya setelah itu dia menikah gitu kan. Kemudian ya udah cuma bantuin istri doang gitu. Ini teman saya cowok nih gitu. Ya udah cuma bantuin istrinya doang. So apa artinya gitu nilai bagus, juara kelas, juara umum bahkan gitu. Tapi kalau citra dirinya ternyata nggak sehat gitu. Nah, itu yang harusnya lebih dikhawatirkan gitu sama orang tua. Oke. Daripada cuma sekedar kita memperhatikan nilainya dia gitu loh. Oke, Bu Maria. Paham ya? Karena nggak jaminan loh. Karena mungkin udah sering lah ya mendengar, melihat kisah-kisah di mana anak-anak yang tadinya itu bintang kelas, juara, 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 nilainya bagus, 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 bagus. Ya di kehidupan ya biasa-biasa sih gitu. Biasa-biasa aja masih beruntung ya gitu. Bahkan ada yang nggak oke gitu di kehidupan gitu. Sementara yang anak-anak yang nilainya nggak terlalu bagus gitu ya, bahkan yang cenderung-cenderung hampir nggak naik kelas lah, yang di perbatasan gitu ya nilainya. Lah, malah dia itu sekarang sukses lah, kemampuan bergaulnya bagus, bisa mimpin orang gitu kan. Bener nggak sih? Coba ditulis, bener apa enggak? Oke. Jadi Bapak Ibu jangan salah fokus gitu. Ya, iya nilai penting gitu ya, nilai itu penting gitu ya. Tapi bukan nilainya gitu yang harusnya diperhatiin, tapi bagaimana dia bersikap gitu, bagaimana dia membangun dirinya gitu, bagaimana orang tua juga membangun tanggung jawab ini gitu, di mana pelajaran sekolah itu adalah sparring partnernya gitu, di mana pelajaran sekolah itu adalah salah satu medianya kita untuk menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab gitu ya, menanamkan nilai-nilai seperti kepercayaan diri gitu ya, untuk menanamkan nilai-nilai seperti mampu membuat keputusan gitu. Jadi bukan nilainya yang penting gitu, tapi ini loh yang penting gitu ya. Gimana kita itu membangun leadership gitu dalam diri seorang anak melalui pelajaran-pelajaran sekolah itu. Jadi pelajaran sekolah itu cuma medianya doang, bukan tujuan akhirnya. Bapak Ibu perlu sadar itu. Ya, pelajaran sekolah itu bukan tujuan akhir. Nilai pelajaran sekolah bukan tujuan akhir gitu. Tapi bagaimana dia melakukan pelajaran sekolah itu
Itu yang lebih penting gitu loh. Cukup jelas ya. Oke, ini ada lagi dari Bu Leonita. Waduh, ini ceritanya serem amat, Bu. 11 tahun udah ngomong begini gitu kan. Wow, ini sih perlu orang tuanya perlu belajar hipnoterapi yang simple ya. Karena kalau nggak punya skillnya susah, susah, susah Bu Leonita. Karena ini udah cukup dalam gitu ya. Ini kayaknya lukanya cukup dalam. Jadi pilihannya adalah orang tuanya belajar ilmu ini atau dibawa ke hipnoterapis untuk diterapi, untuk dibersihkan nih program. Ini kan bisa dikatakan program pikiran gitu ya, virus pikiran nih gitu. Oke ya. Saya kalau diminta sharing sikapnya gimana susah ya. Maksudnya karena ini udah nyampe di subconscious nih kalau udah kayak begini nih ya gitu. Ya kalau mau tetap dapat jawaban ya saya cuma bisa ngomong ya orang tua perlu ngasih pemanaan ulang, orang tua perlu ngasih cerita-cerita untuk menetralisir hal itu gitu ya. Ya itu jawaban jawaban orang normal gitu ya. Tapi apakah itu menjamin dia akan berubah? Enggak yakin saya. Karena ini udah dalam. Gitu ya, Bu Leonita, gitu. Gimana caranya percaya sama ortu? Maksudnya gimana? Gimana caranya untuk percaya sama ortu yang suka bohong? Karena saya korban anak yang dibohongi ortu saat kecil. Waduh, ini kayak ceritanya Bu, siapa tadi ya? Herliana ya? Nah, ini jadi dewasanya jadi begini nih Bu. Gitu. Ada versi dewasanya langsung di sini. Karena saya korban anak yang dibohongi ortu saat kecil dan sampai sekarang Anda dewasa jadi susah percaya, gitu ya? Betul ya? Oh, oke. Yes. Wah, ini juga terapi juga nih ya. Saya nggak bisa ngasih jawaban. Jadi apa yang ortu bilang saya anggap salah. Paham sih, paham. Ya karena udah mendalam ya lukanya ya. Waduh, saya nggak bisa kasih jawaban biasa sih ini ya kalau kayak begini ya si siapa ini. Karena selalu bohong jadi nggak percaya lagi. Iya, saya jadi, iya saya paham sih kalau saya jadi Anda pun juga berkali-kali ngalamin jadinya jadi udah melekat gitu kan di pikiran gitu kan ya susah banget gitu. Oh, oh my God, udah terapi sih ini udah ranahnya udah terapi ini bukan bukan sekedar perilaku lagi yang diubah ya gitu ya. Anak saya laki-laki usia 2 tahun 6 bulan belum bisa ngomong atau panggil apapun cuma dia tak oke normal 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 aja. Yang penting sering-sering diajak ngomong aja walaupun kayaknya dia nggak nanggepin. Terus sering-sering diajak baca buku ya sambil bersuara diajak ngomong makin sering makin bagus. Gitu aja. Kalau Anda cek ke dokter nggak ditemukan kelainan secara organ tubuhnya ya berarti normal-normal aja gitu. Memang ada yang seperti itu gitu. Oke. Anda kalau mau belajar kelasnya bisa belajar nanti bisa tanya ketua kelas di sini gimana cara belajarnya. Oke. Saya punya kelas yang seperti itu yang ngajar tapi bukan saya ya, yang ngajar trainer ya gitu. Jadi saya sudah nggak terlalu banyak ngajar gitu.
Jadi para trainer yang mengajar, di situ Anda bisa belajar tentang mekanisme pikiran gimana, cara intervensinya gimana kalau udah jadi masalah gitu ya. Jadi Anda belajar untuk menterapi kasus-kasus yang seperti tadi gitu ya. Itu eh, cuma 2 hari doang belajarnya, tapi Anda pasti akan bisa ngelakuin gitu. Karena apa? Karena di hari kedua Anda wajib bawa klien dan Anda harus terapi di dalam kelas gitu. Jadi apa, ilmu ini adalah ilmu praktek gitu ya. Jadi Anda harus praktek gitu ya. Ketika Anda berhasil terapi di dalam kelas, langsung mempraktekkan gitu, ya udah, Anda akan jadi lebih percaya diri. Setelah itu sisanya Anda tinggal mengasah aja gitu kemampuannya gitu ya. Jadi itu kelas sudah diadakan sebanyak udah 70 batch ya gitu, dan selama ini kalau di kelas sih orang bawa klien ya udah pasti bisa diberesin sih masalahnya ya. Walaupun durasinya agak lama gitu ya. Ada yang 30 menit, ada yang sampai 1 jam, ada yang 2 jam baru bisa gitu ya. Tapi ya intinya mereka bisa gitu. Ya. Oke. Ini Bu Ani, anak 8 tahun sehari-hari tidak bisa fokus pada apa yang dia kerjakan, tapi lebih fokus pada apa yang orang lain kerjakan. Kalau baca bukunya sering diletakkan terbalik, laki-laki sering masukkan barang yang dia pegang ke dalam mulut, barang bukan makanan. Iya, Bu Ani. Terus pertanyaannya apa ini? Apa yang harus saya lakukan? Hmm, ini berarti anak ini tertarik pada orang lain, yang tertarik pada apa yang dia, ya karena mungkin dia nggak tertarik kali ya dengan apa yang dia lakukan ya. Kemungkinan anak ini nggak tertarik gitu dengan apa yang dia lakukan. Wajar ya kalau orang nggak tertarik, ya misalkan Bu Ani sendiri, kalau Bu Ani nggak tertarik gitu, misalkan nih saya kasih Bu Ani catur gitu, Bu Ani terus benci gitu sama catur, nggak suka catur, kira-kira akan bisa fokus nggak? Nggak bisa juga kan, itu nggak sih? Saya nggak bisa, maksudnya gini, saya nggak bisa ngasih sesuatu saran yang eksak gitu ya, kalau ya cuma seperti ini doang gitu ya. Oke, karena logikanya nih, logikanya orang dewasa aja kalau disuruh ngelakuin sesuatu yang nggak menarik dia, pasti nggak akan bisa fokus, gitu kan? Logikanya seperti itu, gitu. Paham ya, Bu Ani ya? Oke, so kita perlu cari tahu dulu gitu loh, sebenarnya apa yang dia tertarik gitu. Oke ya, Bu Ani. Saya sarankan Ibu baca buku ini deh, supaya maksudnya supaya tahu ya ininya apa, pondasinya itu supaya tahu gitu. Karena kalau Bapak Ibu di sini ngadepi masalah gitu ya. Kalau masalah A gimana ya, saya harus ngapain gitu. Kalau masalah B saya harus ngapain gitu. Itu ada 1.001 masalah gitu. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu 1.001 masalah tadi itu sebenarnya akarnya itu ya cuma itu aja gitu sebenarnya. Yang akarnya itu yang saya tulis di buku ini gitu. Jadi kalau Anda mengerti, memahami banget isi buku ini, Anda bisa jawab itu 1.001 masalah tadi, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan gitu loh. Ngerti nggak sih teman-teman maksudnya ya? Oke, ini ibaratnya tuh kayak gini loh. Seseorang nggak ngerti caranya jumlah gitu ya. Terus dia dikasih soal penjumlahan gitu. 3 tambah 5 berapa gitu. Karena dia nggak ngerti caranya jumlah, dia nanya, 3 tambah 5 berapa? 8, ya ditulis 8. Udah itu dia dapat soal lagi, 4 tambah 5 gitu. Karena dia nggak ngerti caranya jumlah, dia nanya lagi.
Kalau 4 tambah 5 berapa? Lah, ada berapa banyak penjumlahan gitu. Ada berapa banyak variasi penjumlahan di dunia ini. Kalau dia sendiri nggak mau belajar bagaimana cara menjumlah, akhirnya kan dia nggak pernah, akhirnya kan dia akan selalu tergantung ya sama orang lain gitu. Paham nggak sih Bapak Ibu? Ya, paham ya maksudnya ya. So, jadi dari tadi nih saya ngamatin pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ini gitu ya. Sebenarnya ini tuh pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi itu yang karena Anda nggak tahu aja gitu gimana gimana sebenarnya di balik sebuah perilaku itu ada apa gitu. Nah, itu tuh yang saya bahas di buku ini Bapak Ibu sekalian. Gitu loh. Jadi kalau Anda cuma cerita ke saya lewat chat begini, nih ada beberapa hal saya bisa jawab ya. Tadi ada beberapa hal saya bisa jawab gitu kan ya. Punyanya Bu siapa tadi gitu ya. Itu beberapa hal bisa saya jawab gitu. Tapi ada beberapa hal yang ini masih nggak jelas gitu ya. Datanya itu masih kayak pertanyaannya Bu Ani. Sehari-hari nggak bisa fokus pada apa yang dia kerjakan, tapi lebih fokus pada apa yang orang lain kerjakan. Ya wajar. Berarti dia nggak suka dengan yang dia kerjakan. Gitu kan. Dia lebih suka dengan apa yang orang lain kerjakan. Kita orang dewasa aja juga begitu. Gitu kan ya. So, jadi apa yang harus Ibu lakukan? Yang harus dilakuin ya coba cari apa yang dia suka. Kasih. Gitu. Ya, kalau dia suka pasti dia bisa fokus gitu loh. Oke. Saya pernah punya klien seorang anak, orang tuanya bingung gitu karena ini anak di sekolah nggak bisa duduk diam gitu ya, selalu muter-muter kemana-mana gitu, akhirnya tanda kutip ngisengin temennya. Sebenarnya bukan ngisengin temennya, cuma ya karena dia nggak suka aja gitu dengan pelajaran sekolah gitu kan ya, tapi kita terus memberi label dia mengisengi temennya. Loh kan udah salah ya gitu kan. Nah, kalau anak itu nggak suka dengan pelajaran sekolah, tapi dia nggak boleh keluar kelas, harus stay di situ. Nah, akhirnya kan pasti tanda kutip ngisengin temennya dong, apalagi. Terus kita ngasih dia label, ini anak iseng, ini anak jahil, ini anak nakal. Loh, kan nggak bener juga ya Bapak Ibu ya. Coba deh dipikir, direnungkan. Gitu kan. Bayangkan kalau Anda yang jadi anak itu. Anda nggak suka gitu. Tapi Anda nggak boleh keluar dari kelas itu. Anda ngapain? Ya pasti ngisengin kan jadinya. Nggak ada kerjaan kok. Disuruh ngerjain pekerjaannya, dia nggak suka. Coba dipikir Bapak Ibu. Nah, tapi kita orang dewasa, akhirnya ngasih label dia. Oh ini jahil, oh ini suka ngisengin. Kan bukan itu ya problemnya. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pernah punya kasus anak yang seperti itu. Gitu kan. Dia di dalam kelas itu tanda kutip buat kehebohan gitu ya. Buat keonaran gitu. Karena dia bosen gitu di kelas. Ya, tapi dipaksa di kelas gitu kan, dipaksa harus sekolah gitu kan ya. Nah, saya cuma mikir coba aja orang tuanya digituin gitu kan ya. Coba orang tuanya dimasukin ruangan disuruh ngerjain yang gak suka gitu. Coba gimana reaksinya? Ya, bayangin Bapak Ibu, Anda dimasukin satu ruangan, Anda diminta ngerjain sesuatu yang Anda benci. Bisa nggak Anda betah? Gak mungkin gitu loh. Ya. Nah, kadang-kadang kita tuh memaksakan itu gitu. Nah, kemudian setelah ngobrol sama ini anak, ternyata anak ini itu hobinya gambar. Aduh gila Bapak Ibu, kalau gambar itu keren banget gitu. Akhirnya saya ngomong sama orang tuanya, anak ini homeschooling aja, jangan disekolahin gitu kan. Udah itu lesin gambar aja, jadiin dia ahli gambar. Udah selesai, pasti dia suka. Loh Pak, tapi kan nggak sekolah. Loh, sekolah ujung-ujungnya apa ya? Coba Bapak Ibu pikir, sekolah ujung-ujungnya apa? Punya keahlian kan? Lah, anak lu sekarang udah punya keahlian gambar, kenapa lo nggak lu asah gambarnya? Ya, kadang-kadang saya bingung ya dengan cara berpikirnya orang tua, Bapak Ibu. Ya, lucu-lucu gitu kadang-kadang. Gitu, Bro Tani. Betul. Kok betul? Lu diam-diam aja ngomongnya tiba-tiba betul. Apa solusinya, Pak, kalau anak itu di kelas umum agar tidak mengganggu di kelas? Lah, kalau dia nggak suka di kelas umum, ya jangan ditaruh di kelas umum. Bayangin aja Bu Endang.
Anda nggak suka di kelas umum, tapi Anda dipaksa di situ. Gimana caranya? Betah nggak gitu? Oke, kalau kasus yang tadi saya tangani, saya ngomong sama orang tuanya, loh, anak ini loh sukanya gambar. Homeschooling aja, nggak usah sekolah umum. Udah itu lesin gambar, supaya dia jago. Selesai. Mau gimana? Emang Anda bisa maksa gitu anak Anda supaya suka sekolah? Coba aja dipaksa kalau bisa. Pokoknya kamu harus suka sekolah, titik. Gitu kan. Wah, cobain aja. Oke ya. Halo, ini pada diem semua merenung gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Tony. Oke, terima kasih Pak Arisandi. Ya, sahabat kelas, kita akhiri sampai di sini ya. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Pak Arisandi untuk Thank ilmu you. dan sharingnya. Dan terima kasih semuanya yang sudah hadir. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima Selamat kasih, malam. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam.